wabarakatuh. Saya Ryan Damir Fasya dengan NIM 2210211075. Di sini saya akan melakukan presentasi case 6 gangguan bipolar 1 pada blok NBS. Mulai dari Nona Dian, 32 tahun, ini harusnya Dian, 32 tahun, datang dengan keluhan sulit tidur sudah 1 bulan semakin memberat. Dimana setelah dilakukan diagnosis, itu diagnosisnya adalah bipolar 1, gangguan bipolar. Dimana bipolar sendiri memiliki banyak faktor, bisa jadi faktor lingkungan, faktor psikologis, dimana pada pasien ini faktor lingkungannya adalah orang tuanya sering bertengkar sampai saling memukul. Lalu faktor psikologisnya jarang menceritakan masalahnya, dimana kedua ini tuh menyebabkan stres psikososial. Nah, stres yang disebabkan oleh sosial dari hidupnya gitu. Dimana stres ini semakin meninggi karena dia udah dari kecil, terus juga dia nggak pernah mengeluarkan masalahnya, jadi dia malah terpendam di dalam tubuhnya. Dimana pada stres psikososial yang sudah tinggi ini akan terjadi aktivasi dari mikroglia yang menjadi meningkatkan sitokin proinflamasi yang akan mengaktifasi HPA axis atau hypothalamus pituitary adrenal axis, dimana normalnya nanti akan ada sinyal ke hipotalamus. Hipotalamus akan mengeluarkan CRH atau corticotropin releasing hormone. Lalu nanti CRH bakal ke anterior pituitary atau pituitary anterior, itu akan mensekresikan ACTH atau adenocorticotropin hormone. Baru nanti adenocorticotropin hormone ini akan menuju ke korteks adrenal yang nanti akan mengeluarkan kortisol gitu. Nah, karena ada aktivasi ini akan menyebabkan kortisol makin meningkat karena stresornya meningkat kan. Stresornya udah kronik, udah banyak sekali stresornya, udah lama juga, akhirnya terjadilah hipersekresi kortisol. Dimana hipersekresi kortisol ini akan menyebabkan pertama gangguan negatif feedback mechanism, dimana normalnya ini akan terjadi feedback mechanism. Jadi kalau sudah terlalu banyak kortisolnya, dia akan mengstop dari kerja hipotalamus agar tidak terlalu banyak kortisol dipakai. Karena sudah banyak malah jadi nggak bisa menyebabkan negatif feedback, kortisolnya makin banyak. Nah, karena hipersekresi kortisol juga, dia akan meningkatkan aktivasi dari mikroglia. Nah, mikroglia ini akan melakukan sitokin, akan meningkatkan HPA axis lagi sehingga makin banyak kortisolnya. Lalu karena aktivasi mikroglia ini akan ada sistem imun kan, ditambah dengan kortisol yang makin banyak, dia bisa melakukan disfungsi dari prefrontal cortex. Dimana kalau sekresi kortisol ini, hipersekresi kortisol ini bisa menyebabkan kortisol kan bagian saraf, jadi bisa terjadi atrofi dan juga sinapsnya tuh akan lebih tidak bagus gitu loh. Akan dia disfungsi dari prefrontal cortex gitu. Dimana prefrontal cortex kan fungsinya sebagai salah satunya sebagai regulasi dari emosi, dimana dia nanti akan berhubungan dengan sistem limbik gitu. Jadi karena ada disfungsi dari prefrontal cortex, ini emotional response sini, dia akan koordinasi antara prefrontal cortex dan juga sistem limbiknya akan semakin terganggu, jadi ada menurun gitu. Akhirnya terjadilah gangguan dalam kemampuan merespon emosional atau social gitu. Dimana pada bipolar sendiri dia tuh ada 2 fase, yaitu ada fase manik dan juga fase depresi. Dimana manik itu diagnosisnya dia harus lebih dari 1 minggu, dan kalau yang depresinya lebih dari 2 minggu. Nah, pada fase manik sendiri dia itu akan terkena banyak sekali sitokin berinflamasi gara-gara aktivasi dari mikroglia. Dia ini bisa menurunkan rangsang negatif dari neurotransmitter, yaitu sebagai GABA. Jadi GABA-nya itu lebih sedikit, jadi lebih tidak sensitif. Karena lebih tidak sensitif, jadi yang diregulasinya akan semakin menurun, jadi GABA-nya sedikit. Karena regulasinya menurun, akhirnya akan menyebabkan peningkatan dari inhibitorik berupa dopamin dan juga norepinefrin, karena tidak ada yang menghambatnya. Jadi nggak ada GABA yang menghambatnya. Karena banyak dopamin dan juga norepinefrin ini, dia bisa terjadilah hiperaktivitas. Akhirnya akan pertama meningkatkan pengaruh dari prefrontal cortex, dimana prefrontal cortex sendiri dia juga ada fungsi sebagai decision making, jadi sebagai membuat pilihan, memecahkan masalah. Jadi akan terjadi gangguan karena ada peningkatan gitu. Jadi dia akan melakukan pinjol untuk terus berbelanja karena dia tuh sering suka berbelanja berlebihan, jadi dia juga bisa melakukan pinjol. Jadi nggak mikir dulu gitu loh, jadi langsung lah dia nggak memikirkan akibatnya. Nah, lalu dia juga akan mempengaruhi di amigdala. Nah, amigdala sendiri kan hubungannya sama persepsi emosi juga. Nah, emosinya
Dimana ini kan suka berbelanja berlebihan dan juga ada moodnya hypertim. Jadi pada saat kesini tuh dia suasana hatinya bagus banget. Dia sangat bersemangat, sangat aktif, tidak tampak mengantuk. Jadi dia nggak tidur kan, makanya tadi ada gangguan tidur gitu. Terus juga sangat ramah dan juga tidak terlihat lelah gitu. Lalu dia juga sebenarnya ada iritabilitas, dimana dia itu mudah tersinggung kalau dia diingatin kayak jangan pinjol atau jangan belanja, dia bisa marah dan juga tersinggung. Lalu akan terjadi ada expensive gitu. Jadi di mana dia tuh merasa lebih bebas. Nah, karena merasa lebih bebas jadi pekerjaan yang dia punya itu tidak ada yang diselesain. Jadi kayak ya udah gitu, dia nggak mau ngerjain kerjaannya. Ini tuh digambar ada amigdala dan juga prefrontal cortex. Jadi nanti akan ada normalnya akan ada koordinasi gitu. Nah, lalu pada episode depresi yang 2 minggu itu, dia akan si token ini tuh dia bisa berhubungan sama BDNF atau Brain Derived Neurotrophin Factor. Dimana ini hubungannya itu sama plastisitas dari neuron. Jadi untuk pertumbuhannya, untuk keberlangsungan hidupnya kan menurun gitu. Karena menurun, dia bisa menurunkan sinaptik dan juga pokoknya menurunkan dari neurotransmitter. Jadi neurotransmitter yang dikeluarkan tuh akan semakin sedikit. Kalau neurotransmitter yang dikeluarkan sedikit, dia akan menurunkan ini ada serotonin, dopamin, juga norepinefrin. Dimana itu ada buat kebahagiaan juga nih serotonin gitu. Jadi pertama dia bisa berhubungan sama prefrontal cortex. Dimana prefrontal cortex juga ada fungsi sebagai kognitif sosial. Jadi dia saat dia depresi dia tuh kayak konsentrasinya terganggu. Jadi kayak kalau dia ngomong atensinya akan terganggu. Jadi dia nggak ngelihat lawan bicaranya. Dia terus juga bisa penurunan konsentrasi yang menyebabkan arus pikirnya koheren tapi lambat. Jadi sebenarnya dia masih nyambung, kalau ngobrol itu nyambung tapi lambat walaupun masih koheren gitu. Nah, lalu ke amigdala, ke emosinya, dia tuh karena dia depresi dia akan ada kepikiran untuk bunuh diri. Dan juga ada dia tuh mengalami self harm yang sebagai coping mechanismnya. Jadi dia nggak bisa merasakan rasa sakit. Jadi dengan cara self harm ini, dengan cara dia cutting, dia itu bisa merasakan rasa sakit tersebut. Nah, lalu pada depresi juga dia tuh susah tidur. Dimana karena pertama juga hubungannya ada sama kortisol dan juga ada kerusakan yang menyebabkan dia melatoninnya menurun. Ditambah dengan kortisolnya meningkat, jadi kan kortisol sama melatonin itu dia berbanding terbalik ya. Jadi kalau kortisolnya meningkat, melatoninnya akan turun gitu. Yang menyebabkan dia sulit tidur. Jadi pada manik dan depresi juga sebenarnya dia menyebabkan dia sulit tidur gitu. Nah, untuk tata laksananya sendiri bisa diberikan lithium yaitu sebagai mood stabilizer. Ya, untuk sebagai mood stabilizer jadi 2 kali 300 sampai 400 selama 7 sampai 14 hari. Itu bisa menjadi dia stabil moodnya nggak terlalu senang gitu. Dan juga bisa diberikan psikoterapi, psikoedukasi dan juga cognitive behavior therapy. Dimana ini untuk terapi nanti bisa dikonsul ke SPKJ untuk mengurangi stresnya dan dia bisa menyembuhkan pasien tersebut. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.